Halo adik-adik, apa kabar semuanya? Semoga semuanya dalam keadaan baik. Kita lanjutkan materi kita untuk matematika peminatan kelas 10. Kita membahas masih tentang sifat-sifat logaritma. Kita bahas sifat yang kelima, yaitu basis A logaritma B pangkat N. Saya ulangi ya. Basis A logaritma B pangkat N itu sama dengan N dikali basis A logaritma B, artinya pangkatnya tadi ditarik ke depan, dimajukan ke depan menjadi perkalian. N pangkatnya N-nya N dikali basis A logaritma B. Oke, ini dia sifatnya kelima. Contohnya 2 logaritma 32. Basis 2 logaritma 32 itu sama dengan basis 2 logaritma 32 itu kan sama dengan 2 pangkat 5 ya. Kalau mau kita apakan, kita jabarkan 2 pangkat 5 itu sama dengan 32, 32 itu sama dengan 2 pangkat 5. Nah, ini kan udah dalam bentuk pangkat, ini si N-nya, ini A, basis A, ini logaritma, ini B. Oke, nah jadi menurut sifat yang kelima, pangkatnya ditarik ke depan, maka 5 ini tertarik ke depan, 5 dikali basis 2 logaritma 2. Sudah? 5 dikali, ingat kembali sifat logaritma yang pertama. Basis A logaritma A itu sama dengan 1. Nah, sama juga ini basis 2 logaritma 2 sama dengan 1. Artinya ketika basisnya dan ininya sama dan si B-nya sama, ketika si A dan si B-nya sama posisi nilainya, maka hasilnya 1. Oke, dari sini berarti 5 kali 1 itu sama dengan 5. Paham ya? Oke, kita lanjut sifat yang keenam. Basis A pangkat M log B pangkat N, artinya basisnya dipangkatkan, terus numerusnya dipangkatkan juga, basisnya pangkat M, numerusnya pangkat N, itu sama dengan basisnya si numerus N dibagi dengan pangkatnya si basis si A, M, dikali dengan ini A log B, basis A log B. Jadi pangkatnya si B di atas, pangkatnya si M di bawah, N per M dikali A log B. Oke, ini ya. Contohnya 8 basis 8 logaritma 4 itu sama dengan, ingat 8 itu sama dengan 2 pangkat 3. Oke, kita jabarkan dia, terus logaritma 4 itu 2 pangkat 2. Sudah ingat kembali yang ditulis duluan itu si N. Si N itu adalah nilai dari, ini dia, ini N, ini M. Oke, jadi dari si numerus dulu ya, berarti 2 per pangkatnya si basis kan berapa? Si A berapa? 3 ya, berarti 2 per 3 dikali basis A-nya 2, logaritma B-nya 2. Oke, ingat aja bentuknya nih. Jadi 2 log 2. Jadi 2 per 3 dikali basis 2 logaritma 2. Ingat kembali sifatnya pertama, kalau sama dia A dan B-nya, berarti nilainya 1. Berarti 2 per 3 dikali 1 sama dengan 2 per 3. Oke, ini dia sifat yang keenam. Kita lanjut sifat yang ketujuh. Sifat yang ketujuh itu adalah basis A logaritma B itu sama dengan 1 dibagi dengan basis B logaritma A. Jadi kalau jumpa nanti seperti ini, untuk menyelesaikannya ada banyak cara. Tapi kalau misalnya di soal diminta, maka diubah menjadi sama dengan 1 per posisi si numerus sama si basisnya diganti. Si numerus di sini jadi pangkat, di sini jadi basis. Posisi basis di sini jadi numerus. Oke, paham ya? Dibalikkan dia. Tetapi dibagi 1 per dibalik dia. Dibalik basis jadi numerus jadi basis. Oke, paham ya? Contohnya 8 basis 8 logaritma 2 itu sama dengan 1 per, kan ini dia basisnya, numerusnya, ini basisnya, ini dia si B, ini dia si A. Oke, dari sini kita ganti posisinya, si B jadi si A, ini sini 2, si A jadi si B. Berarti dari sini dia 1 per 2 logaritma basis 2 logaritma 8. Ingat kembali ini gimana? Berarti dari sini 2 log berapa? 8 itu kan berapa? 2 pangkat? Iya, 2 pangkat 3. Sudah, 2 pangkat 3. Nah, kalau tadi dari sifat yang ini, yang kelima, kan pangkatnya ditarik nih. Pangkatnya ditarik kan, berarti dari sini dia berarti 3 dikali 2 log 2. 2 log 2 kan 1, berarti 3 dikali 1 sama dengan 3. Nah, ini kan dia 1 per 3 hasilnya kemari.
Paham ya? Ini 2 log 21, ini 3. Ini kan karena di bawah dia 1 per, kita misalkan yang di bawahnya, jadi tinggal menggantikan 3-nya aja kemari. Oke? Kita lanjut sifat yang ke-8. Nah, ini agak panjang dia. Oke, perhatikan. Basis A logaritma B dikali basis B logaritma C dikali basis C logaritma D itu sama dengan basis A logaritma D. Nah, perhatikan ini dia. Di sini dia numerusnya B, di sini dia basisnya B, ini sama, jadi seperti dihilangkan, seperti dihabiskan, diselesaikan seperti ini gini. Oke. Nah, ini juga numerusnya dia C, basisnya C, ini juga seperti ini. Jadi apa yang tinggal? A logaritma D. Paham ya? Basis A logaritma D itu jadinya. Artinya kalau sama dia dalam perkalian ininya sama, basis di sini numerusnya dan di sini basisnya sama, begitu juga dengan yang sampingnya itu seperti dibagi seperti satu gitu ya. Jadi satu dia. Oke. Jadi satu, jadi A logaritma D itu di hasilnya. Oke, contohnya basis 3 logaritma 2 dikali basis 2 logaritma 5 dikali basis 5 logaritma 9 itu sama dengan, nah kan tadi ini seperti dihabiskan ini. Ini kemari, ini juga. Jadi hasilnya berapa? 3 basis 3 logaritma 9. Basis 3 logaritma 9, ingat kembali. Untuk basis 3 logaritma 9 ini kan jadi seperti ini. Basis 3 logaritma 9 itu berapa? 3 pangkat 2. Kembali lagi ke sifat nomor 5. Si pangkatnya ditarik ke depan, berarti dari sini sorry ya, dibawakin sini kita buat. Si pangkatnya berapa? 2. Berarti 2 dikali 3 logaritma 3. Nah, dari sini kan 3 logaritma 3 ini kan berapa? 1. Berarti 2 kali 1 itu sama dengan 2. Ini dia ya, dari sini kemari. Oke, paham? Sampai sini dulu kita bahas materi kita tentang sifat-sifat logaritma dari sifat yang ke-5 ini, 5, sifat yang ke-6, sifat yang ke-7, dan sifat yang ke-8. Silahkan dicatat dengan rapi di catatannya masing-masing, diulang-ulangi lagi agar dapat lebih memahaminya. Selamat belajar. Untuk sifat yang ke-9 dan yang 10 kita akan lanjutkan pada hari-hari yang akan datang. Oke, demikian pembelajaran kita hari ini. Semoga adik-adik dapat memahaminya. Tetap semangat belajarnya di rumah dan tetap dalam keadaan sehat. Terima kasih.